Islam disuruh jinak karena Islam yang utuh terlalu mengganggu kekuasaan. Islam dulu pernah mengatur semuanya. Pertanyaannya, kenapa hari ini justru dilarang? Dari masjid ke negara, Islam pernah mengatur semuanya. Ketika Islam dipersempit. Hari ini, Islam sering direduksi menjadi urusan pribadi. Sholat, silakan. Puasa, dipersilahkan. Zakat, asal tidak menyentuh sistem. Namun begitu Islam bicara soal keadilan sosial, pengelolaan kekayaan, hukum, atau peran negara, reaksinya berubah. Islam dianggap berbahaya, dituduh ketinggalan zaman, bahkan dicap ancaman. Pertanyaannya sederhana, apakah sejak awal Islam memang hanya agama ritual? Sejarah menjawab, tidak. Masjid, jantung peradaban, bukan sekedar tempat ibadah. Ketika Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi di Madinah, beliau tidak sedang membangun tempat ibadah semata. Masjid itu adalah pusat segala aktivitas umat. Di sanalah hukum diputuskan, sengketa diselesaikan, urusan diplomatik dibahas, pendidikan berlangsung, strategi keamanan dirancang, distribusi harta diatur. Masjid adalah pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan pusat sosial. Dari masjid itulah negara dijalankan. Artinya jelas, Islam sejak awal tidak memisahkan agama dari urusan publik. Negara dalam Islam, alat, bukan tujuan. Islam tidak memuja kekuasaan. Negara bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menegakkan keadilan. Para ulama klasik menyebut tujuan utama syariah sebagai maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, kehormatan manusia. Negara dalam Islam wajib hadir untuk melindungi 5 hal ini, bukan sekedar menjadi wasit pasar, apalagi hanya pelayan elit. Dalam konsep ini, penguasa adalah pelayan umat, kekuasaan adalah amanah, hukum berlaku sama tanpa kelas. Bahkan khalifah pun bisa ditegur rakyat, bahkan penguasa bisa dikoreksi di ruang publik. Islam mengatur ekonomi, fakta sejarah bukan utopia. Islam tidak hanya bicara moral individu, tapi juga sistem ekonomi. Dalam praktik sejarah Islam, riba dilarang, sumber daya alam dikelola negara, bukan diprivatisasi, kebutuhan pokok rakyat dijamin, Baitul Mal menjadi pusat distribusi kekayaan. Dalam masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat sulit disalurkan karena hampir tidak ditemukan orang miskin yang berhak menerimanya. Ini bukan klaim emosional, ini tercatat dalam literatur sejarah Islam. Bandingkan dengan kondisi hari ini, negeri kaya sumber daya, rakyat bekerja keras, tapi kesenjangan terus melebar. Masalahnya bukan karena Islam gagal, melainkan karena Islam tidak dijadikan sistem. Mengapa Islam disingkirkan dari negara? Jawabannya tidak rumit. Islam yang utuh menolak eksploitasi, menolak oligarki, menolak kekuasaan tanpa moral. Islam membatasi penguasa, Islam melindungi rakyat, dan itu berbahaya bagi mereka yang menikmati kekuasaan tanpa kontrol. Maka Islam dipersempit, dijinakkan, didorong agar hanya tinggal di masjid, mimbar, dan ritual tanpa menyentuh kebijakan. Boleh bicara akhlak, asal jangan menyentuh sistem. Islam pernah memimpin peradaban dunia. Selama berabad-abad, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan, hukum, ekonomi, dan administrasi negara. Universitas, rumah sakit, sistem pos, catatan administrasi hingga hukum internasional, semuanya berkembang di bawah peradaban Islam. Ini bukan nostalgia kosong, ini bukti bahwa Islam pernah bekerja sebagai sistem kehidupan. Pertanyaan yang tak terjawab. Jika Islam pernah mengatur negara, pernah menciptakan keadilan sosial, pernah memimpin peradaban dunia, maka pertanyaannya bukan
apakah Islam layak mengatur kehidupan? Tetapi, siapa yang diuntungkan ketika Islam hanya dijadikan simbol? Ketika Islam dikurung di masjid dan dilarang mengatur negara, yang hilang bukan hanya hukum Tuhan, tetapi keadilan bagi manusia.